jika ada seseorang yang diuji dengan satu sakit mukhawifin yang menakutkan, ya'iddus sifa'u minhu yang jarang sembuh, penyakit berbahaya dan mematikan. Barang siapa seseorang yang diuji dengan penyakit yang mematikan, jarang bisa sembuh, Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa'idatun idza btuliya ahadun bi maradin, jika ada seseorang yang diuji dengan satu sakit mukhawifin yang menakutkan, ya'iddus sifa'u minhu yang jarang sembuh, penyakit berbahaya dan mematikan. Barang siapa seseorang yang diuji dengan penyakit yang mematikan, jarang bisa sembuh, ya'midu ila kabshin hawliyin fayadbahahu ba'da ayyahfura khufratan fil ard, maka dia menyediakan kambing untuk disembelih setelah dia menggali satu lubang, liyahriju jami'ad dam ilaiha, untuk mengalirkan darah kambing tersebut di lubang tersebut. Summa yadfanuha wa ba'da saliha, kemudian darahnya itu dikubur. Wa ba'da salhiha wa kamalatan bihi, setelah dia menguliti kambing dan memotong-motongnya, yuqassimuhu sittina kisman, dia membagikannya 60 bagian. Warra'su ahadu aksam min dzalikal adad, dan kepala termasuk hitungan bagian daripada 60 tersebut. Summa yufarriquhu, kemudian dia membagikannya ada sittina miskina, kepada 60 orang miskin, biniyati syifa wal afiyah, dengan niat kesembuhan dan afiat. Yahsulul matlub, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kama jurriba, sebagaimana telah ditajrib, diuji cobakan. Fasahha wa hasala sifah, dan itu terjadi betul-betul. Wa hasala sifah, dan mendapatkan kesembuhan. Begitu. Karena penyakit yang mematikan, yang berbahaya, lebih serem dari penyakit virus corona misalnya. Maka kamu sediakan kambing untuk kamu sembelih. Ya. Niatnya itu untuk kesembuhan dan afiat. Kemudian darahnya itu kamu pendam semuanya, ya. Lalu kamu bagikan 60 potong, dan kamu bagikan kepada orang miskin 60 dengan niat kesembuhan. Insya Allah cepat sembuhnya. Begitu. Insya Allah cepat sembuhnya. Begitu. Jadi kebiasaan para habaib itu begitu. Jadi para habaib itu di antara mereka itu cara mengobatin tuh mereka itu kebanyakan mereka itu sedekah. Kambing dipotong kemudian dibagi-bagikan. Mereka nggak makan sama sekali. Ini sering kita saksikan begitu orang-orang di zaman waktu saya di Pasuruan itu sering ya. Bahkan ada orang sakit parah, nggak sembuh-sembuh sampai 5 tahun lebih. Kemudian para santri itu diundang setiap habis Jumatan makan di rumahnya. Berapapun santri itu waktu itu sekitar 80-an. Itu setiap Jumat makan di situ. Jadi santri-santri itu kalau sudah Jumatan tuh senang, orang kaya. Jadi makannya itu prasmanan. Habib. Dan terus istiqomah, subhanallah. Yang katanya dokter ini nggak panjang umurnya,
Baru kemarin, baru sekitar 2 tahun yang lalu meninggal. Padahal itu dari tahun 1999, dia itu sedekah Jumatan, habis Jumatan tuh apa namanya, santri-santri itu diundang. Sering seperti itu mereka kalau punya penyakit-penyakit yang mematikan atau penyakit-penyakit yang berbahaya, lebih banyak sedekah, terutama ke santri. Itu sedekah ke santri itu berlipat-lipat. Nih urutan sedekah ya, supaya sedekah itu tidak loncat, artinya nggak diterima kalau kamu loncat sedekah kamu itu. Yang pertama, kamu sedekah kepada saudaramu yang membutuhkan. Ya, kamu punya saudara miskin, nih kamu sedekah dulu ke saudara kamu, family kamu. Jangan kamu sedekah ke bencana banjir, bencana gempa, saudaramu kelaparan, saudaramu nggak bisa bayar uang SPP, saudaramu nggak bisa makan hari itu, kemudian kamu langsung loncat jauh, nggak diterima sedekah kamu, nggak diterima. Jangan loncat, kata Nabi. Kemudian setelah itu famili yang jauh, sepupuh, ponaan misalnya. Kemudian baru setelah itu tetangga kamu, sedekah ke tetangga. Lihat tetangga kamu ada yang membutuhkan atau tidak, pastikan ada begitu. Ini sedekah, jangan loncat sedekah kamu gitu loh. Ya, kamu tidur dalam keadaan kenyang, tetanggamu kelaparan, dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Alhamdulillah min. Sampai-sampai malaikat Jibril atau Nabi itu ketika mau wafat itu berpesan, al-jiran, al-jiran, al-jiran. Tetangga, sampai berkali-kali, sampai malaikat Jibril mengira ini tetangga ini diwajibkan gitu, untuk apa namanya, menjadi kewajiban. Sampai-sampai mengira seperti itu para sahabat. Ya. Baru setelah itu di luar. Apalagi kamu punya saudara santri, maka itu pahalanya berlipat-lipat. Kamu sedekah ke orang miskin ibaratnya itu 10 kebaikan. Nah, kamu sedekah ke santri itu 100 kali kebaikan, begitu. Ya, 100 kali kebaikan. Nah, demikian juga awal ketika salah satu putra Nabi Adam itu ya diterima kurbannya juga memotong kambing. Itu Allah yang memerintahkan langsung untuk memotong kambing sebagai sesembahan, sebagai apa namanya, tumbal kepada Allah, sedekah kepada Allah. Dukun juga demikian, karena saking dahsyatnya sembelihan kambing, maka mereka kadang-kadang juga menggunakan kambing, tapi diniatkan untuk sesembahannya atau dukunnya atau jinnya atau setannya. Kambing itu dipotong zaman jahiliyah itu, kemudian diperuntukkan untuk nama setan khusus saat itu. Akhirnya tambah kuat, tambah sakti. Jadi mengalirkan darah daripada kambing juga demikian, itu memiliki keistimewaan yang luar biasa. Jika niatnya baik, itu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Jika niatnya buruk juga sama, akan mendapatkan keburukan yang sangat luar biasa, ya, tumbal atau apa kan begitu. Nabi Ibrahim coba diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Digantikan apa? Kambing. Digantikan kambing. Coba kalau nggak digantikan kambing, setiap tahun Idul Adha, maka itu ditekankan salah satu putra terbaiknya untuk disembelih setiap tahun. Kan begitu? Salah satu putra terbaik
terbaiknya. Sudah habis laki-laki, yang paling banyak perempuan, kan begitu. Saya, kamu, paling umur berapa? Remaja, nggak nyampe dewasa kamu sudah mati, nggak patah hati kan begitu. Kambing itu senang, ya. Kambing itu senang, makanya kambing itu kadang-kadang mereka itu disembelih itu tenang. Nggak tenang itu sembelih ya karena lihat yang nyembelih kan, banyak dosa, ya. Teriak kambingnya kan. Ya. Nah, faidatun jalilatun hasanatun mujarrabatun sahihatun. Faidah jalilah, besar, hasanah baik, bid'ah hasanah maksudnya. Mujarrabah, mujarrab, makbul, manjur, sahihah, betul-betul terjadi. Apa itu? Wahya annaka idza aradta fil syai'in tastakhirullah, yaitu ketika kamu berkeinginan melakukan sesuatu yang kamu beristikharah kepada Allah. Ini istikharah model lain. Fatawadda, maka berwuduklah, waqra'il Fatihah, ya. Setelah itu kamu baca Fatihah li ruhi Sayyidina Jirjis. Baca Fatihah kepada Sayyidina Jirjis alaihi salam, seorang nabi. Wasalli ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu bersalawat kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapapun itu terserah. Sumastaqbil kiblata, kemudian kamu menghadap kiblat. Bi khuduri qalbin, dengan kehadiran hati. Wasalli rak'atain, dan kamu salat 2 rakaat. Taqra'u fihi ma'al Fatihah, 2 rakaat itu kamu baca Fatihah wa ayatul kursi, dan kamu baca ayat kursi. Fa in kana khairan, dengarkan baik-baik. Kalau itu baik, surifat ila jihati yaminik, kamu akan dibelokkan menghadap ke kanan. Munharifan minal kiblah, sedikit berbelok dari kiblat. Inhirafan zahiran, dengan belokan yang sangat jelas. Wa in kana syarran, jika itu perkara buruk, surifat anil kiblah, kamu dibalikan dari kiblat ila jihati simalik, sedikit ke kiri. Wallahu a'lam. Jadi bingung kamu mau milih yang mana, dilema. Maka syaratnya, ya, istikharahnya itu kamu berwudu, baca Fatihah, dikhususkan kepada Nabi Jirjis dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah khususan Jirjis, Nabi Jirjis alaihissalam, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baca Fatihah, kemudian kamu menghadap kiblat dengan kehadiran hati, menghadap kiblat dengan kehadiran hati. Ya, berdiri. Kemudian kamu sholat 2 rakaat, sholat hajat. Kamu baca yang ayat pertama Fatihah, setelah Fatihah ayat kursi. Rakaat kedua Fatihah juga ayat kursi. Itu sebelum kamu selesai sholat. Itu kamu, kalau itu perkara baik yang kamu pilih, itu kamu agak sedikit berbelok ke kanan. Inhirafan zahiran, dengan belok yang sangat jelas. Nggak ada yang belokin kamu. Kalau itu perkara buruk, tiba-tiba itu menghadap kamu ke kiri. Ya. Ya, ini faidatun jalilatun hasanatun mujarrabatun sahihatun. Faidah yang besar, yang baik, yang mujarrab dan benar, sahih. Mau tiba-tiba menghadap ke agak ke kanan. Ya jangan kabur ke kok belok sendiri, ya jangan. Akhirnya lari. Jangan. Ini mujarrab. Ini amalannya para habaib. Al-Habib Ali bin Tahir bin Ali Al-Idrus. Beliau ulama besar. Ini namanya, judulnya kitab Nurul Futuhatil Arsyiyah, cahaya futuhat laduni dari arsy. Fi fawaid, di dalam beberapa faidah-faidah. Ya, dari Al-Habib Ali, dari Al-Habib Attas bin Abdullah bin Alwi Al-Habsyi. Masya Allah.